Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke, jadi salam buat teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jerman, Rusia, Amerika, dan beberapa negara lain yang bahasanya saya tidak ngerti, saya tidak tahu asalnya dari mana. Ya, tapi kita tetap say thank you to all ya. Jadi karena kesetiaan Anda di dalam channel saya ini. Jadi teman-teman yang pertama kali datang ke dalam channel ini, teman-teman, kita hari ini mau bicara tentang, di akhir pekan ini kita mau bicara tentang sebuah wisdom untuk ya bagaimana kita hidup yang seimbang, balance ya, antara perkataan, perbuatan tentunya ya, dan apalagi pikiran ya, jasmani, rohani, jiwa dan segalanya, integrity lah ya. Kita berbicara tentang sebuah whole life, keseluruhan, sehingga bagaimana kita dalam hidup ini bisa bertindak lebih bijak ya. Apapun profesinya, termasuk Anda sebagai profesi trader. Oke, silakan teman-teman subscribe dan bisa mendapatkan video-video setiap minggu terbit di jam 10 pagi. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang lain, video-video lain, teman-teman bisa klik di sebelah kanan di atas ada i ya, atau akhir daripada video ini ada ini ya. Jadi silakan memberi respon juga di komen-komen ya. Oke. Baik. Mari kita hari ini kita merenungkan satu hal yang sangat penting teman-teman, yaitu di mana seharusnya kita ini manusia sebagai makhluk ciptaan di dalam berelasi yang ideal kepada pencipta kita, yaitu dalam hal ini Tuhan tentunya. Oke. Nah, banyak orang kita melihat belakangan ya, termasuk beberapa teman saya yang tadinya menyatakan sangat rajin ya ibadah, belakangan mereka bahkan dengan terang-terangan ya di medsos, di mana menyatakan mereka itu adalah memilih pikiran ateis atau memilih orang yang bebas, yang tidak terikat dengan kepercayaan gitu ya. Kenapa bisa demikian ya? Dan bagaimana sih seharusnya kita yang merasa masih percaya sama Tuhan dan sebagainya? Bagaimana seharusnya? Ya, teman-teman, mari kita coba pikirkan sesaat. Jadi begini teman-teman, hal yang paling penting saya rasa kita harus menyadari status kita sebagai pencipta, bagaimana harusnya kita bersikap terhadap kita ini sebagai ciptaan, harusnya bagaimana kita bersikap terhadap pencipta kita ya. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, bagaimana sih harusnya kita bersikap dengan Tuhan kita ya. Jadi kalau kita lihat sebuah kenyataan yang saat ini ya. Oke, sebelum itu coba kita pikirkan lah ya. Layak nggak ya kita sebagai ciptaan misalnya mengatur ya kepada pencipta ya. Masa sih ada ciptaan manusia mengatur Tuhan? Ya, nanti kita lihat ya. Benar nggak kita sebenarnya sedang sering kali terlibat dalam hal mengatur ini ya. Oke. Kita melihat kewajarannya begini. Hukum kewajarannya adalah, misalnya, ya, kalau kita punya peliharaan binatang di rumah, entah itu kucing, kelinci, burung, dan sebagainya. Lalu, kira-kira kita mengharapkan binatang itu yang kita pelihara dituntut nggak sama kita sebagai Tuhannya? Oke? Ya. Nah, makanya kita kadang seringkali merasa senang ya kalau melihat ada binatang ya, anjing terutama kucing yang pelihara orang, lalu bisa mengikuti tuannya dan apa yang dimau tuannya, artinya dia tunduk dan taat. Kita merasa senang sekali ya, lucu sekali gitu. Oke, sekarang bagaimana kita lihat binatang yang kita sering dengar berita, justru orang itu tuannya mati digigit oleh binatang peliharaan sendiri. Kita akan marah, kesel itu ya. Kita berpikir kalau di depan kita habisi, kita goreng kali itu ya, binatang seperti itu. Nggak tahu diri gitu kan ya. Oke. Atau kedua misalnya, kalau saya sebagai karyawan dan Anda sebagai bos saya, atau saya adalah pembantu, Anda adalah majikan saya. Menurut Anda pantas nggak saya mengatur Anda? Ya,
saya memanfaatin Anda untuk kepentingan saya. Nah, menurut Anda pantas nggak? Ya, ya tentu secara kewajaran etika itu sangat tidak pantas, bukan? Nah, saya punya pengalaman dulu. Saya punya supir nih, ya. Jadi sudah ngantar barang nih. Ya, karena kita sudah janji ada customer, dia tunggu nih dari pagi. Memang kita kayak antar ada beberapa tempat. Dia tunggu ya, dan kita sudah ingatkan sama driver kita, ini dulu ya, karena dia tunggu, dia lagi penting barangnya, dia mau antar keluar kota. Udah, oke, jawabannya. Nah, ternyata dari pagi-pagi udah berangkat, kenapa siangnya jam-jam 12? Itu customer saya telepon saya, loh, kok barang belum sampai-sampai katanya, supirmu udah antar belum? Saya bilang, sudah berangkat dari pagi. Loh, kok udah sampai-sampai? Dia bilang saya lagi ini, waduh, saya merasa nggak enak coba. Ya, ternyata sore baru sampai, waduh, itu orang marah saya habis-habisan, langganan pun akhirnya lepas. Jadi akhirnya saya tanya itu ya, ketika itu driver balik sampai ke kantor, kamu kenapa berangkat pagi sore baru sampai? Kan saya sudah antar. Oh, dia bilang saya ke tempat lain dulu. Coba marah nggak? Artinya apa? Ya, artinya orang itu sudah menantang, mengatur kita sebagai bosnya. Ya, dalam itu dia mengatur saya bosnya, dan dia melakukan suka-suka dia. Kemungkinan dia ada kepentingan lain di tempat lain dulu, gitu. Ya, sehingga dia nggak peduli itu. Ya, dia lebih mengikuti kepentingan dia dan berharap saya sebagai bosnya itu untuk ini, ya, untuk malah ikut sama kemauan dia. Ini sudah salah kaprah kan ya. Oke. Kemudian saya juga pernah punya staff ya. Pernah staff. Ya kita sudah tahu ya, kita sudah dari awal sudah aturan pekerjaan itu jam kantor dari jam sekian sampai sekian. Lalu gimana ya, berapa kali sekali kita nggak apa-apa. Jadi dia pulang seenaknya. Tahu-tahu ada kita punya tamu datang ke kantor, tahu-tahu kantor ditutup. Ya, pas saya lagi nggak ada di sana misalnya. Nah, itu kantor itu tamu kita dari luar kota loh sebetulnya ya, mau datang ambil barang misalnya. Ya, kita kan tahunya jam sekian harusnya nggak. Dia sampai di kantor, dia telepon dia, loh kantor udah tutup. Nah, saya bilang masa gitu ya. Nah, saya telepon sampai di rumah. Dia bilang dia sudah di rumah. Ya, misalnya harusnya jam 4, dia bilang harusnya jam 5 ya, jam 3 dia sudah pulang, dia udah tutup. Saya tanya alasannya kenapa, sedang ada orang tunggu. Dia bilang dia punya urusan keluarga. Coba ya, kita ngomong malah galakan dia. Coba kayak gini, pantas gak? Menurut Anda wajar gak kayak begitu? Oke ya, nah itu baru kehidupan ya, sesama pencipta hasil makhluk ciptaan. Oke, sekarang kita berbicara bagaimana sikap kita terhadap pencipta yang agung ya, yang menciptakan. Anda akui atau tidak akui, Anda dan saya adalah tetap ciptaan daripada pencipta Tuhan itu sendiri. Oke ya. Nah, karena Anda nggak bisa kan buktikan bahwa Anda itu dibuat dari mana, atau Anda jelmaan dari binatang mana kan. Anda tidak mau akui itu kan tentunya. Oke ya. Baik. Sekarang kita lihat teman-teman. Hari-hari ini saya menemukan ada orang justru melakukan seperti yang tadi saya ceritakan, di mana dia mengatakan percaya kepada Tuhan. Namanya orang percaya sama Tuhan itu harus taat sama Tuhan, harus takut. Kata takut ini adalah menghormati Tuhan. Namun yang terjadi adalah seringkali ya, orang sekarang justru mempermainkan Tuhan, memakai nama Tuhan untuk kepentingan dan ambisi pribadinya. Ini yang jadi persoalan. Sehingga muncul ada istilah namanya playing God. Apa saudara, playing God? Nggak enak sekali dengarnya ya. Jadi kita melihat ya, orang sekarang berseru-seru Tuhan, tapi sebenarnya itu untuk kepentingan pribadi. Jadi harusnya kita yang mengatakan ya, percaya sama Tuhan, harusnya kita ini tunduk dan taat dan apa maunya Tuhan untuk kita lakukan, bukan? Nah, tapi sekarang kita lihat ya, orang demi kepentingan politik memakai nama Tuhan ya. Untuk masalah harta ya, saya banyak ketipu itu ya, ketipu orang
minta ini, minta itu cuma dengan alasan apa? Nama Tuhan gitu loh. Oke? Lalu orang apa lagi ya? Kadang-kadang kita melihat kenyataan yang terjadi, orang melakukan kejahatan, melakukan kekerasan ya, pakai nama Tuhan. Ya, jadi gimana itu? Emang Tuhan sejahat itu kan? Atau segampang itu kan? Nah, jadi ini lucu ya. Kita ini makhluk ciptaan, harusnya mengikuti pencipta. Nah, ini malah kita memakai pencipta, ya, kita manfaatin untuk kepentingan kita pribadi. Loh, kita kembali misalnya dasarnya. Apa karakteristik? Saya nggak tahu dulu ya, Tuhan yang Anda percaya seperti apa. Tapi Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya karakter Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu kita harus punya hati untuk mengasihi orang lain. Ya, kalau orang berbuat salah, ya sebisa kita, kalau kita nggak mampu, kita minta pertolongan Tuhan, memberi kita hati untuk mengampuni musuh-musuh kita. Iya kan? Lah, masa kita bilang percaya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi apa yang kita lakukan itu sadis gitu loh. Itu sebenarnya kita, Tuhan kita yang mana sih sebetulnya? Yang kita pegang, yang kita percaya. Gitu. Ya. Nah, sehingga teman-teman, nah ini yang tadi saya katakan ya, sehingga kita ada membelokkan relasi yang seharusnya. Oke? Yang dimana kalau kita namanya, misalnya contoh, kita tinggal di negara Indonesia, kita punya pemerintahan yang sah, ya, kita punya atasan ya sebagai karyawan misalnya, kan sedapat mungkin kita berusaha mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan, bukan kan? Bukankah harusnya begitu, ya? Nah, coba bagaimana kita misalnya terus mengatakan kita punya negara, kecuali Anda nggak mau ngaku negara di mana Anda tinggal, lah itu saya no comment ya. Karena sekarang hari-hari ini banyak begitu, tinggal negara A tapi dia tidak mau ngakui itu negara A. Lucu ya, lucu gitu. Oke. Nah, sama ya kan? Kita mengaku percaya sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita hanya mau memakai nama dia, mencatat nama dia untuk mendapatkan kepentingan kita. Coba kita renungkan kembali, wajar enggak teman-teman? Ayo teman-teman renungkan, apapun profesi Anda saat ini, Anda renungkan, wajar enggak? Ya, nah itu sebabnya teman-teman ada sebuah statement dari seorang nabi namanya Yesaya, ya. Jadi firman Tuhan datang kepada dia. Firman Tuhan itu adalah perkataan titipan Tuhan datang suruh dia sampaikan ya kepada umat manusia. Jadi di situ tercatat di mana Tuhan berkata kepada dia ngomong begini. Rancanganku bukan rancanganmu. Ini Tuhan yang ngomong ya. Firman Tuhan ya. Artinya apa? Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan saya. Jangan macam-macam malah bagi saya pakai nama Tuhan ya. Ya kita akan menghadapi ya nanti di penghakiman kita akan berhadapan dengan Tuhan. Oke, karena kita menjual nama dia. Ya, maka dia kemudian dilanjutkan lagi. Rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Jangan berpikir teman-teman, kita selama ini waduh, saya melakukan untuk Tuhan ya. Anda pikirkan kembali lah, benar-benar Anda melakukan untuk Tuhan atau untuk Anda sendiri. Sehingga ada istilah lain mengatakan kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Artinya apa? Ya, misalnya ya contoh lah ya, kita kemana-mana petantang-pententeng mengatakan, wah saya ini utusan presiden loh ya, suruh begini begitu ya kan, bahkan banyak begitu ya. Orang apa itu? Kita sering temukan ada polisi, ada tentara yang palsu, istilah apa? Gadungan ya, tahu sih gitu ya, akhirnya ketangkap juga ya. Karena apa? Karena dia ingin naksir cewek yang ngaku-ngaku ya, dari polisi lah, dari tentara, atau ada orang yang mengaku pejabat untuk memeras orang dan sebagainya. Itu kan jelas ya, harus bertanggung jawab segala hukum. Di dunia saja kita akan menghadapi hukum ya, apalagi di hadapan Tuhan ya, yang maha adil itu. Nah coba teman-teman ya, pikirkan bagaimana selama ini kita yang mengaku percaya sama Tuhan, bagaimana sikap kita yang seharusnya sama Tuhan. Dan itu sebabnya saya tanya beberapa orang, termasuk teman saya ya,
Kenapa dia akhirnya dia mengaku tidak mau aktif di dalam rumah ibadah dan dia tidak mau percaya seolah dia nggak mau percaya sama Tuhan lagi, dan dia terang-terang mengatakan dia lebih tertarik dengan pemikiran ateisme. Kenapa? Karena dia melihat orang yang mengaku ya percaya Tuhan, teriak-teriak nama Tuhan, tapi hidupnya itu lebih jahat daripada hantu, ya, lebih jahat daripada setan, yang nggak punya hati nurani kelihatannya. Maka dia meninggalkan itu, teman-teman. Dan benarlah teman-teman, jangan berpikir lalu kita berpikir menyebut nama Tuhan ya nanti kita masuk surga. Satu perkataan yang sangat menarik dan menakutkan, di mana Isa Al-Masih pernah ngomong, ya, jangan engkau berpikir berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, ini ngeri. Jadi jangan terlalu over pede ya teman-teman. Oke ya. Dan ini penting teman-teman. Mari kita renungkan hal ini dengan baik-baik. Bagaimana kehidupan kita selama ini, ya. Ingat status kita dan status Tuhan. Dan apa yang sudah kita lakukan, karena akan dipertanggungjawabkan nantinya, ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Salam wisdom dan salam berakhir pekan untuk teman-teman semua.